Ini adalah salah satu efek media tanam terlalu subur ya, karena pupuk tertentu sehingga tepian daun menjadi gosong ya teman-teman, padahal masih di polybag ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta buah dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Sore menjelang malam saya coba menyiapkan beberapa media untuk belajar mencangkok ya teman-teman. Tentu teman-teman semua sudah paham apa itu mencangkok. Adalah salah satu proses pengkloningan atau pemuliaan bibit dari sebuah indukan agar atau supaya tidak melenceng dari induk pertama ya. Dan macam-macam proses pencangkokan itu banyak sekali ya. Ada cangkok air, terus cangkok udara, ada cangkok menggunakan media tanam tertentu ya. Cangkok air itu ya menggunakan air dengan botol disayat salah satu bagian tertentunya dan hanya menggunakan air. Begitu juga cangkok udara, begitu dikerat dia hanya dibungkus dengan menggunakan plastik tanpa tambahan media apapun, seperti itu ya teman-teman. Hanya saja untuk melakukan proses itu kita harus belajar mengetahui karakter pohon-pohon tersebut ya. Artinya tidak semua tanaman bisa dicangkok menggunakan proses atau media yang sama, seperti itu. Dan saya sudah menyiapkan beberapa jenis media buat proses pencangkokan, media yang padat ya, massa yang padat teman-teman. Seperti apa ini ya? Yang pertama ada yang paling familiar yang sering kita jumpai, yaitu humus ya, tanah dari tanah bagian atas yang kadang-kadang sudah tercampur dengan daun-daun atau tangkai pohon tertentu yang sudah lapuk dan mengandung unsur humus ya, pupuk alam juga cukup bagus. Ini posisinya basah. Yang kedua, ini kokopit ya. Buat teman-teman yang belum paham, kokopit itu terbuat dari kulit kulit kelapa yang dihaluskan seperti itu, tetapi harus direndam terlebih dahulu beberapa lama gitu. Fungsinya biar sejenis tanin atau apapun bisa hilang ya, mengundang semut dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada lumut gunung ya, atau moss yang bisa didapatkan dari dataran yang memang cukup tinggi di hutan-hutan atau di pinggir air terjun seperti itu. Ini dari hutan pinus ya teman-teman, masih ada beberapa daun pinusnya yang sudah direndam dan dibersihkan seperti itu. Nah, menurut teman-teman semua, dari ketiga jenis ini manakah yang paling rekomendasi untuk digunakan sebagai media cangkok? Seperti itu ya teman-teman. Yuk kita bahas. Yang pertama dari segi kelembaban ya teman-teman.
Yang pertama adalah media tanah murni atau humus tanpa menggunakan pupuk kimia apapun ya teman-teman. Dia seperti ini karakternya ya. Dari proses penggumpalan seperti ini, mudah pecah, dan begitupun dengan kokopit atau tepes ya, serabut kelapa yang dihaluskan, digiling atau bisa diparut. Dan yang ketiga ini moss, lumut gunung. Begitu kita kepalkan, dia tidak mudah terpencar lagi seperti itu. Ini ada kaitannya dengan atau ketika kita berhasil mencangkok, dan tentunya plastiknya harus kita buang sebelum penanaman ya. Artinya dia moss akan tetap menyatu, melembaga ya, karena memang ruwet seperti itu. Terus tingkat kelembaban dia cukup bagus ya, bisa menahan air. Artinya walaupun mungkin ini menguning, sebenarnya ini bisa hidup bertahan berbulan-bulan di dalam media atau pembungkus cangkok ya. Dan ini untuk kokopit, dia rentan sekali. Semisal kita berhasil mencangkok, kita buka, rentan pecah ya teman-teman, seperti itu. Dan tanah pun sama, maksudnya seperti ini. Ketika kita ke atas, ini proses pencangkokan sederhana ini ya, kan mesti dibungkus dengan kencang. Artinya setelah kurun waktu tertentu sesuai dengan karakter pohon, ketika dia mengeluarkan akar, dan pohon-pohon tertentu pun tidak sama karakternya, langsung mengeluarkan akar banyak gitu ya. Kadang-kadang akarnya ada 3 atau 4 ya, sudah kita potong seperti itu. Dan kekedapan media cangkok ini ya teman-teman perlu kita perhitungkan ya, apalagi ketika semisal musim kemarau ya. Ketika musim kemarau, ketika menggunakan media tanah atau humus, dia akan cepat kering ya, dan harus dilakukan penyuntikan atau penyiraman oleh media air untuk tembus ke dalam. Nah, begitu juga ketika musim penghujan, media ini dia walaupun ini terlihat padat, selain pengembunan di dalam, dia akan mudah tergenang oleh air ya teman-teman. Jadi teori yang saya jelaskan ini adalah dibungkus full tanpa dibolong dengan bolongan jarum atau apa. Fungsinya memang biar kelembaban tetap terjaga seperti itu. Jadi dari ketiga media itu teman-teman silahkan bandingkan ya. Kalau referensi dari saya lebih cenderung ke lumut gunung ini ya, ke moss ini. Terus yang faktor berikutnya, selain ketika musim kemarau ataupun musim penghujan, ini media ini nih, humus dan kokopit, gampang kering ya teman-teman. Juga mengundang binatang-binatang tertentu ya, terutama jadi sarang semut ya teman-teman.
dan kadang-kadang untuk melindungi kelembaban air di dalam biar tidak terlalu bertambah atau berkurang terlalu banyak menjadi kering, harus didobel dari luar menggunakan plastik hitam ya teman-teman. Dan sementara saya mempraktekkan tanpa dengan pendobelan media atau plastik hitam seperti itu di atas ya teman-teman. Sayang sekali tidak bisa naik ke atas karena malam. Next bisa kita, sebenarnya udah keluar akar sedikit, kapan-kapan bisa kita bedah ya. Dan faktor berikutnya yang perlu menjadi bahan pertimbangan setelah teman-teman semua melakukan proses pencangkokan dan andai saja itu mengeluarkan akar hidup di era zaman yang begitu mudahnya sekarang ya, baik proses penjualan ataupun dibawa oleh-oleh ataupun dihibahkan ke teman yang jauh di sana dalam bentuk barang jadi, manakah yang paling berat kondisi timbang ya, terutama semisal buat teman-teman yang memperhitungkan ongkos kirim dari satu tempat ke satu tempat ya. Ketika ini digunakan sebagai media cangkok ya, sama-sama untuk satu pohon yang sama, ketika dia sudah mengeluarkan akar, manakah yang paling ringan antara ketiga media ini ya? Secara terpisah saya merekomendasikan ini ya, moss atau lumut gunung lebih ringan dalam bentuk nilai timbangan ya, atau nilai ongkos kirim ya teman-teman. Walaupun secara nilai daya beli media ini karena memang agak-agak susah didapat, agak sedikit mahal dibanding dengan semisal kita beli kokopit ataupun tanah humus di toko-toko pertanian tertentu ya teman-teman. Dan jangka panjang pada proses pencangkokan pohon yang sama dari ketiga media ini, manakah yang berpotensi paling lama menampung air ataupun menahan kelembaban dengan tanpa disiram ataupun ketika musim penghujan air berlimpah ya, dengan tentunya proses pencangkokan seperti yang saya ceritakan sekilas tadi di atas. Saya cenderung ke moss ya, ke lumut gunung teman-teman. Sorry. Dan ketiga media ini pernah saya terapkan dalam satu pohon ya, misal pohon jambu sama-sama berpotensi jadi, artinya seperti ini, kita sama-sama pemula tentunya. Yang namanya pohon jambu sangat mudah untuk dicangkok ya teman-teman, dan rekomendasi terbaik adalah dengan menggunakan moss ini ya teman-teman. Walaupun kita tentu bisa mengeluarkan dalil halah pohon jambu dengan media tanah pun mudah untuk mengeluarkan akar ya. Ya sebenarnya tidak masalah, cuman kan kita menganalisa keuntungan ataupun kekurangan secara menyeluruh dari ketiga media cangkok ini ya teman-teman. Dan bahkan selama yang saya belajar pelan-pelan, media lumut gunung ini bisa digunakan pada batang-batang keras semisal
matoa ataupun yang lunak sekalipun, pohon mangga, pohon pepaya ya. Mungkin teman-teman ada sebagian yang belum paham bagaimana caranya menyangkok pohon pepaya ya. Bisa menggunakan media tanah, humus ataupun kokopit ataupun ini lumut gunung ya. Bukan berarti saya pribadi terlalu meninggikan kasta daripada moss ini ya. Kita berbicara masalah ataupun potensi mana yang lebih baik, dan apapun informasi yang saya sampaikan tentunya teman-teman bisa coba praktekkan atau bisa teman-teman verifikasi dengan info-info dari senior lainnya ya. Nanti jadi hasilnya seperti apa, bagaimana kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman. Dan ini juga hasil cangkok dengan menggunakan moss di awal, walaupun mungkin ini lebih dari 10 kilo ya, karena kondisi basah bisa diangkat. Artinya akarnya memang sudah cukup bagus ya teman-teman, beberapa kali ganti polybag seperti itu. Ini proses pencangkokan yang biasa saya lakukan kepada misal itu di atas pohon jeruk, terus ini coba belajar pada pohon duku, terus ada beberapa di konten-konten saya sebelumnya mame sapote ya, dan beberapa pohon lainnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi pada intinya silahkan simpulkan sendiri ya. Kalau teman-teman ingin tahu pendapat saya, media apakah yang paling rekomendasi untuk proses pencangkokan dari mulai ketahanan, kelembaban sampai berat timbang, saya cenderung memilih ya potensi daripada moss ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman silahkan buktikan sendiri ya. Artinya jangan langsung percaya dengan apa-apa yang saya sondingkan, dengan apa-apa yang saya sampaikan. Silahkan ambil teori sendiri, gunakan sebagai data pembanding ya, biar lebih paham, sama-sama belajar seperti itu. Kurang dan lebihnya sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.